Hari kedua kerja dari rumah atau work from home, 50% aparatur sipil negara atau ASN kualitas udara di area Jabodetabek masih saja buruk. Kami akan membahasnya lebih dalam bersama pemimpin redaksi sindonews.com, Bapak Pung Purwanto. Selamat sore nih Mas Pung. Sore. Ya, ini kalau kita lihat ke kantor, tampaknya kemacetan masih ada dan langit masih abu-abu. Menurut Anda, apakah WFH ini efektif begitu? Yang jelas begini, tentu orang akan menilai ya pasti ya kemarin ketika policy bahwa ASN akan WFH, harapannya sih langit langsung biru gitu ya. Tapi ternyata memang itu butuh waktu ya, butuh waktu karena kita juga tahu ASN yang WFH itu berapa persen, 50%, katakan itu dari Pemprov. Apakah kemudian kementerian lembaga terkait yang berkantor di sekitaran Jakarta itu juga dilakukan kewajiban yang sama. Kita juga belum ngecek ya seperti apa. Tapi intinya adalah sudah ada upaya. Ini namanya satu ikhtiar. Cuman memang polusi udara yang beberapa hari ini menjadi perbincangan masyarakat tentu bukan hal yang terjadi begitu saja. Dan menghilangkannya juga tidak seinstan yang kita harapkan. Terus tiba-tiba ditiupkan angin terus kemudian langitnya jadi tersipat jadi cerah kembali gitu juga mungkin perlu beberapa apa ya istilahnya kayak bauran kebijakan gitu ya. Artinya tidak hanya dari Pemprov DKI tapi juga dari kementerian terkait, dan saya pikir Presiden sudah memberi perhatian dan tentu ini juga jajaran di bawahnya juga harus lebih serius lagi untuk menangani ini gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang tugasnya Pemprov DKI mentang-mentang karena ada di Jakarta. Tapi ini kaitannya dengan semua kementerian dan lembaga. Gitu. Termasuk dengan daerah penunjang? Yes, itu betul sekali. Karena memang sebagian besar kan pergerakan itu dari sana ya. Ketika masuk ke sini membawa kendaraan atau juga sebagian menggunakan kendaraan umum. Tapi kan kendaraan ternyata volumenya masih besar. Dan beberapa usulan-usulan sudah muncul nih, apakah pembatasan 4-in-1 terus kemudian ditinjau kembali ganjil genap atau yang lain-lain, apakah motor tidak boleh masuk di jalan tertentu, itu kan pernah juga menjadi semacam perbincangan lah ya di kalangan itu, dan ternyata memang sekarang masih diberlakukan namanya ganjil genap. Tapi kan tetap kemacetan di jam-jam tertentu itu tidak bisa terhindarkan. Bahkan sekarang kemacetan itu ketika keluar dari wilayah penyangga Jakarta, itu sudah ketika mau masuk Jakarta itu kan antrinya panjang. Dan satu lagi mungkin yang perlu dipertimbangkan juga ini juga mungkin selain dari asap kendaraan dan kemudian asap dari industri yang ada di sekitar penyangga Jakarta, baik itu di Tangerang, di Bekasi atau di wilayah lain, mungkin ini juga kaitannya dengan perubahan iklim ya. Ini juga tidak bisa dinafikan faktor itu. Misalnya suhu panas bulan Juli yang lalu itu tercatat sepanjang sejarah sebagai suhu terpanas nih. Jadi ini mungkin menjadi catatan tersendiri sehingga kok dampaknya polusinya tidak gampang pergi gitu. Artinya polutannya numpuk di langit Jakarta, bisa jadi begitu. Iya, jadi memang ini banyak faktor. Perlu bauran kebijakan tadi ya. Betul. Tapi, wah saya jadi, ini apa kayak jadi jangan sampai gitu. Enggak. Iya. Oke, jadi kalau kita lihat memang ini dari IQR aja ya. Ini saja sekarang situasinya, statusnya 105 ini sekarang. Berarti, lalu unhealthy for sensitive groups. Begitu, jadi masih di situ. Dan kalau kita lihat memang di Jakarta, banyak kendaraan, bahkan angka yang saya lihat di BPS saja, angkanya 17 juta untuk motor. Dan tahun 2022 ya. Lalu mobil pribadi 3.700.000. Sementara kendaraan seperti bus dan truk itu, truk 748.000 dan apalagi bus itu hanya 37.000. Jadi memang sumbangan terbesar itu dari motor dan dari kendaraan pribadi sebenarnya. Makanya kalau Lebaran efektif karena hilang semuanya, nggak ada yang masuk Jakarta. Nah, lalu bagaimana membuat kebijakan untuk mobil dan motor ini supaya berdampaknya positif lah? Ya mau tidak mau memang
ada upaya untuk orang masuk Jakarta sesedikit mungkin menggunakan kendaraan pribadi, baik itu motor ataupun mobil. Cuman itu kan tidak sederhana gitu ya. Artinya orang dipaksa menggunakan kendaraan umum itu. Nah, transportasi publik kita seperti apa nih? Konektivitasnya dari titik ke titik ini kan juga perlu ada ahli akan bicara sejauh mana ini kita dari titik ke titik. Kenapa tidak misalnya naik Transjakarta, kemudian ganti LRT, kemudian nanti ganti lagi naik apa gitu ya. Kalau kita kan misalnya Mas David mau meeting hari ini di 3 tempat gitu. Nah ini kan kalau naik kendaraan umum ya lumayan nanti pindah-pindahnya nih titiknya dari selatan ke utara kemudian ke timur gitu. Itu kan juga membutuhkan effort yang lumayan tinggi lah ya. Dan mungkin ada titik-titik yang memang tidak terjangkau oleh kendaraan umum. Nah ini mungkin yang tugasnya pemerintah daerah, pemerintah Jakarta maupun pemerintah pusat itu untuk memberikan semaksimal mungkin semuanya tercover oleh kendaraan umum gitu. Nah itu. Tapi juga bisa kan begini, kalau tadi kita belajar dari Thailand ya, waktu itu saya ke Bangkok mungkin sekitar berapa tahun yang lalu ya, sekitar 10 tahun yang lalu pas dia lagi parah-parahnya juga. Betul. Itu kemudian dia membangun seperti sebuah crosswalk ya, pedestrian begitu tapi di atas. Dia seperti jalan tol buat manusia di atas begitu ya, jalan begitu. Lalu di bawah mobil-mobil masih banyak karena memang sulit menghindari itu, mereka sendiri juga produksi mobil kan. Nah, tetapi itu nggak efektif juga sampai kalau memang kemudian si mobil-mobilnya ini kemudian pajaknya dinaikkan, lalu kemudian pembelian nggak semakin mudah begitu. Nah, apakah ini akan jadi kebijakan yang baik jika memang pembatasan kendaraan masuk atau pembelian kendaraan? Nah, ini juga perlu lebih dikaji lebih hati-hati karena pembatasan pembelian kendaraan atau kepemilikan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 itu juga punya efek ekonomi itu pasti kan. Karena masyarakat kita ini mayoritas adalah pengguna sepeda motor. Tadi 17 juta. Sepeda motor itu selain untuk bekerja kan untuk berkegiatan ekonomi. Jadi bayangkan kalau mereka tidak boleh masuk Jakarta gitu ya, kemudian motor susah atau cara membelinya juga dipersulit, nanti kegiatan ekonomi yang ada di sekitar masyarakat di Jakarta itu bagaimana, itu juga perlu dipikirkan juga ya. Jadi memang ini tidak sederhana, saya juga menyadari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi juga tidak mudah memutuskan ini karena tidak bisa memuaskan semua pihak. Pasti harus ada pemaksaan dan harus ada pemaksaan. Dulu ketika zaman Baswe ya, kan jadi perdebatan panjang tuh, masuk Pondok Indah nggak boleh, akhirnya kan jadi ketika zaman Sutioso ya. Nah, memang harus ada yang berani menanggung risiko itu. Nah, menanggung risiko itu menjadi penting. Nggak populis. Nggak populis. Memang berani nggak populis. Misalnya dinaikin nih pajak tarif parkir di wilayah tertentu gitu. Dinaikin biar orang akan mikir dua kali kalau mau naik mobil ke arah Sudirman gitu atau ke arah Tamrin gitu. Wah, ini tapi waktu itu ada ERP kan. Setelah Pak Sutioso kemudian ada Pak Jokowi dan Pak Ahok yang kemudian jalan berbayar. ERP. Barangnya ada di situ, sampai sekarang nggak dipakai-pakai. Ini gimana? Makanya ini itu perlu... Apakah itu salah, kebijakan yang salah atau belum waktunya atau bagaimana? Ya, kita perdebatan itu wajar gitu di ruang publik, di media, di kelompok-kelompok masyarakat. Tuh ini ada yang menentang ini, mendukung ini, itu sesuatu yang biasa. Tapi memang harus diambil gitu. Jangan sampai ketika kebijakan itu menjadi perdebatan terus kemudian didiamkan gitu. Karena kita ingin udahlah nggak usah rame-rame gitu. Tapi masalah nggak selesai gitu kan. Masalah nggak selesai. Saya yakin juga Bangkok itu juga berkali-kali nih melakukan bongkar pasang kebijakan itu hal yang wajar. Yang penting adalah hitung-hitungannya harus jelas, harus harus presisi sebagus mungkin, meskipun itu juga belum tentu nanti cocok gitu. Tapi paling tidak upaya itu harus dilakukan. Dan bongkar pasang ya menurut saya dengan dinamika yang seperti sekarang, dengan perubahan iklim yang tidak terprediksi dengan baik juga menurut saya sangat bisa dimaklumi asalkan memang tujuannya jelas gitu kan. Tujuannya jelas. Saya pikir kalau Jepang itu misalnya membudayakan masyarakatnya tidak naik mobil, menggunakan angkutan umum dengan jalan kaki,
tentu juga bukan waktu 5 atau 10 tahun, tapi perlu waktu yang lumayan gitu kan. Atau kalau mau ada bersepeda itu. Bersepeda jalan kaki lebih nyaman daripada naik mobil pribadi karena memang sangat mahal. Kepemilikannya mahal, pajaknya mahal, parkirnya juga mahal gitu kan. Tapi cuaca di sana mungkin ada masa-masa yang mendukung. Kalau kita kan, itu makanya musimnya ada 2, panas dan sangat panas. Benar. Jadi nggak ada dingin lagi. Betul. Naik sepeda juga kelihatannya sulit ya gitu ya. Ya kita minta agar terus-menerus diskusi dan ini tidak selesai dalam 1-2 tahun atau 2 hari, tapi paling tidak ada langkah-langkah taktis atau langkah-langkah yang memang cukup untuk sementara ini berkurang dulu deh. Ini polusi yang memang sudah mengganggu ya. Ya artinya jangka pendek ya. Jangka pendek. Berarti Anda setuju yang lebih ke parkiran bayar mahal? Betul. Lalu ERP diaktifkan atau apa nih? ERP diaktifkan terus kemudian mungkin di tempat-tempat tertentu yang kira-kira mengundang polusi banyak ya itu dikurangi atau dibuat kebijakan misalnya masuk kantor dengan jam yang bergelombang gitu bisa juga ya. Bisa juga begitu. Nanti sekolah juga itu juga nanti diatur seperti apa kan itu perlu dikaji dari masing-masing 4 wilayah di Jakarta gitu misalnya. Ya, yang paling bisa diatur sekarang kira-kira itu ya. Ya itu yang sekolah begitu ya, parkiran seperti itu ya. Dan atau kalau perlu kita lebaran setiap sebulan sekali gitu ya. Wah, bagus tuh. Jadi langitnya biru beneran. Langitnya beneran biru. Ya. Cuma kan kita tetap masuk kerja ya, Mas. Wah, itu masalah. Karena kita tetap tugas atau nanti bisa jadi gini, BFH bergilir gitu ya dari wilayah-wilayah gitu. Jadi tidak hanya ASN tapi juga swasta. Swasta juga. Diminta bergilir misalnya BFH dalam ini seminggu di jalan sana seminggu, di wilayah sini seminggu. Ya, semua perlu dicoba sih menurut saya. Ya. Dan yang penting mungkin apa ya membudayakan orang menggunakan transportasi publik. Nah ini perlu motivasi juga, misalnya dikasih insentif, nanti dapat potongan pajak orang yang naik kendaraan umum, naik komuter, gitu bisa jadi begitu. Iya. Khususnya semuanya, mereka yang mungkin memiliki kendaraan umum, kendaraan pribadi. Sehingga mereka, wah saya kalau gitu naik kereta aja deh, karena nanti saya dapat minuman gratis gitu misalnya. Misalnya ya, itu kan juga masing-masing kan punya ini ya, punya kekhasan lah. Jadi mungkin tidak bisa di copy paste punyanya Bangkok di sini, punyanya Singapura di sini kan beda, kan kulturnya beda. Punya Kuala Lumpur, saya pikir Kuala Lumpur juga punya problem yang sama ya, kemacetan, terus kemudian cuacanya juga mirip-mirip dengan kita, tapi kenapa langitnya agak lebih kelihatan gitu di sana. Nah itu yang perlu dicari. Dicari. Nah kalau Anda lihat rekayasa cuaca begitu ya, kan memang sempat dicoba. Tapi justru di wilayah di luar Jakarta yang hujan kita nggak kena gitu ya, malah kita nggak kena. Nah, apakah rekayasa cuaca ini untuk membuat hujan buatan seperti itu akan efektif juga? Salah satu teorinya kan begitu. Kalau untuk mengurangi polusi, ya caranya dengan hujan gitu. Itu kan cara alami yang cukup untuk nanti membuat wilayah cerah dan sekaligus untuk mendinginkan suhu kan tanah ya, suhu tanah dan suhu tanah dan suhu masyarakat kita kan sekarang mengeluh ada yang batuk, ada yang kalau dikasih hujan kan ini akan menjadi berkah gitu kan. Cuman memang harus terukur, jangan sampai hujannya terus-menerus kan. Jadinya kan nanti nanti ada bencana baru lagi, banjir gitu misalnya ya kan. Ya banjir atau penyakitnya mungkin kalau kemarau yang di daerah-daerah itu kan banyak sekarang yang kena DBD juga, lalu baru ada satu yang meninggal. Jadi memang tampaknya harus diantisipasi itu semua ya. Betul. Jadi mungkin tadi betul saya dengar juga perubahan iklim ini menjadi PR besar bahwa kita itu harus benar-benar menggunakan energi ramah lingkungan. Baik itu pengurangan emisi atau diversifikasi energi, jadi tidak harus menggunakan mobil listrik, itu kan salah satu ya, menggunakan bahan bakar gas, kemudian sebagian kan juga sudah digunakan oleh transportasi umum di Jakarta. Jadi selain listrik ada bauran energi yang memang digunakan untuk tujuannya adalah semuanya ramah lingkungan gitu. Tadi ada nabati ya. Nabati yang mungkin emisinya tidak lebih turun atau lebih ramah daripada emisi yang bahan bakar minyak gitu. Ya, kalau nggak salah ada B30 ya. B30 itu kan juga perlu dirumuskan lah. Memang tidak simpel, tapi memang harus gitu, harus jalan. Harus semuanya bersamaan, baik itu yang jangka pendek, jangka menengah dan juga jangka panjang ya. Betul, Mas. Bersamaan. Wah ini effortnya besar sekali. Baik, Mas Pung terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Sindo sore. Ya, baik.